Shalom sahabat Lensa Kita, berjumpa lagi dengan saya Echa di podcast Lensa Kita. Pada tanggal 21 April lalu, kita telah memperingati Hari Kartini, di mana ini adalah hari nasional, di mana kita memperingati sosok Kartini yang terus menginspirasi kami, terutama kaum perempuan yang ada di Indonesia, untuk terus berjuang, untuk terus memperjuangkan hak-hak yang kita punya. Hidup dalam masyarakat di mana konstruksi sosial itu sangat kental dibangun, dan bagaimana masyarakat pada saat itu mengembangkan budaya yang begitu melekat dalam diri mereka, menjadikan tatanan struktur sosial di mana pada saat itu kaum perempuan betul-betul bisa dibilang di nomor 2 kan, dan tidak diakui hak-hak mereka, di mana dalam pendidikan mereka akan berhenti ketika mereka berusia 12 tahun seperti yang dialami oleh Kartini, dan mereka akan berdiam diri di rumah untuk menunggu lelaki manapun yang akan meminang mereka. Dan hal itu pula lah yang dialami oleh Kartini. Tetapi dia berjuang, dia terus berjuang untuk mempertahankan hak dia dan juga para perempuan lainnya, sehingga akhirnya dia bisa mendirikan sekolah untuk perempuan. Semangat ini pula lah yang akan terus kita usung, yang akan terus kita perjuangkan setiap tahunnya melalui adanya peringatan Hari Kartini. Dan bertepatan pada episode minggu ini, kita juga akan membahas tentang Kartini di dalam Alkitab, yaitu ada salah satu sosok yang akan kita bicarakan bersama dengan Ibu Endang, bintang tamu kita pada episode kali ini. Selamat datang Bu Endang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, sama-sama Bu. Ini ada Bu Endang, ini adalah salah satu Kartini yang ada di GKMI Solo ya. Dan bisa sahabat Lensa lihat, kami mengenakan busana yang berbeda dari biasanya episode sebelum-sebelumnya ya. Karena ini adalah momen spesial ya Bu ya. Semangat Kartini. Nah Bu Endang, bagi Bu Endang sosok R.A. Kartini itu seperti apa Bu? Kami penasaran. Ya, R.A. Kartini itu adalah pahlawan perempuan yang berani mendobrak tradisi, di mana pada saat itu perempuan itu hanya dianggap konco wingking, jadi tidak boleh keluar untuk sekolah maupun bekerja, tetapi harus di rumah saja untuk melayani suami. Itu pun dia mengalami penindasan dengan pernikahan paksa dan poligami. Nah itu, dengan adanya keadaan yang demikian, maka Kartini ingin memajukan para perempuan dengan mendirikan sekolah seperti yang telah diutarakan tadi. Nah, lalu tanggapan Bu Endang tentang istilahnya apa ya, nasibnya Kartini itu seperti apa Bu? Yang dia mengalami nikah paksa, harus berhenti sekolah dan lain sebagainya. Ya, dia itu ini ya, korban, tetapi dia berani mengorbankan diri dengan mau dipaksakan untuk menikah, tetapi dia mempunyai permintaan dalam tradisi dulu kan, mungkin dalam pernikahan ataupun dalam acara hajatan manten itu harus menyembah ataupun ini ya, dia harus mencuci kakinya suami, calon suami. Tetapi Kartini tidak mau demikian. Justru dia waktu menikah pun memakai pakaian biasa, dan dia mempunyai permintaan untuk mendirikan sekolah tadi. Itu suatu syarat di mana dia mau dinikahkan paksa itu tadi. Lalu ketika saya baca sejarahnya ya Bu ya, Kartini ini kan menikah di usia ke-24 tahun. Iya. Dan akhirnya dia tutup usia di usia ke-25. Saat beberapa hari setelah dia melahirkan anak pertamanya. Apakah menurut Bu Endang, Bu, perjuangan dia itu bisa dikatakan telah berhasil, atau butuh orang-orang lain yang harus melanjutkannya itu kembali? Ya, tetap butuh orang lain untuk melanjutkan. Ya, jadi kan tetap masih dalam proses waktu itu.
belum dikatakanlah berhasil ya, jadi harus mempunyai mungkin teman-temannya yang lain yang sudah diajar pada waktu dia mendirikan sekolah itu, dia juga ini meneruskan perjuangannya. Ya, saya kira itu. Dan pastinya Bu Endang sendiri dan juga saya dan teman-teman perempuan lainnya juga harusnya melanjutkan. Kita sekarang itu kan sudah ini ya, sudah mengalami ataupun kita merasakan buah dari perjuangan R.A. Kartini yang dulu dia mempunyai cita-cita memajukan wanita atau perempuan. Sekarang ini kenyataannya kita sudah setara dengan para lelaki, maksudnya para laki-laki. Kita bisa, yang perempuan bisa kerja di luar rumah, dan mungkin yang perempuan juga ada yang mempunyai pekerjaan seperti laki-laki. Jadi jasa seorang Kartini itu sungguh luar biasa ya bagi perempuan. Seperti yang ditulis di dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana orang itu kan pernah mengalami kesulitan hidup, tapi pada saatnya akan merasakan kebahagiaan. Begitu juga perempuan Indonesia berkat perjuangan Kartini itu tadi sekarang bisa mengenyam hak-hak yang sama dengan laki-laki. Berarti itu salah satu buah dari jasa R.A. Kartini. Oke, itu berarti Kartini itu adalah sosok perempuan yang bisa menjadi panutan bagi kita generasi sekarang dan juga generasi Bu Endang dan generasi selanjutnya ya Bu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab kita ada mengenal sosok Maria Magdalena Bu. Kebetulan nama baptis saya Magdalena Bu. Oh iya. Dan saya sedikit curhat Bu. Saya begitu menyesal ketika saya baru tahu bagaimana kisah hidup dan perjuangan Maria Magdalena tuh tahun ini barusan. Saya baru tahu bulan Januari bagaimana kisah dia itu sebenarnya, bagaimana dia bisa menjadi salah satu rasul perempuan yang begitu berjasa sekali dalam kisah perjalanan Yesus. Bahkan dia menjadi salah satu saksi, dia menjadi satu-satunya saksi yang pertama kali lihat kalau Yesus itu sudah bangkit. Saya melihat bahwa Yesus itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa perempuan itu juga punya peran yang penting di dalam kisah perjalanan untuk amanat agung itu. Dan bagi Bu Endang gimana Bu? Itu menurut saya. Kalau Bu Endang gimana? Ya, Maria Magdalena itu dipakai Tuhan karena dia itu sangat beriman. Meskipun dia itu sebetulnya pada awalnya bukan perempuan yang baik. Karena kita tahu dari Maria Magdalena, Yesus ini ya mengeluarkan setan-setan. 7 setan yang ada di Maria Magdalena. Tetapi setelah dia disembuhkan dan mengenal Yesus, Maria Magdalena itu sangat peduli sekali dengan Yesus. Itu pada waktu Yesus disalibkan di Golgota sampai dikuburkan dan pada saatnya Yesus bangkit, Maria Magdalena peduli sekali terhadap perjalanan Yesus. Bahkan dia selalu ada ya selalu ada di situ. Di setiap mulai dari Yesus di arak-arak itu ya Via Dolorosa itu, ketika dia disalibkan, mati dan akhirnya dikuburkan, itu Maria Magdalena ada di setiap perjalanan itu. Apakah dengan adanya kisah Magdalena yang selalu setia mengikuti Yesus itu, kemudian Yesus itu juga digambarkan dia memperjuangkan emansipasi perempuan pada waktu itu? Ya, karena menurut tradisi Yahudi, perempuan itu kan dianggap kaum kedua di dalam masyarakat. Bahkan keberadaannya pun tidak diperhitungkan. Akan tetapi justru Tuhan sendiri yang memakai perempuan
untuk menjadi saksi dan mewartakan kebangkitannya. Nah itu. Jadi waktu Yesus itu memperkenalkan diri sebagai Mesias, mungkin orang-orang Yahudi pada waktu itu masih ragu, padahal kan sebagian besar itu tua-tua ini ya, para tua-tua adat dan imam-imam. Akan tetapi bagi perempuan di situ beda, dia itu sangat antusias sekali di dalam mendengarkan kabar atau kabar baik tentang Yesus itu tadi. Jadi meskipun secara fisik perempuan itu lemah, tetapi kalau dia sudah mempercayainya atau sudah mempunyai keyakinan, nah itu kekuatannya ada di dalam. Nah itu sehingga Tuhan sendiri yang mengangkat keberadaan perempuan tadi, para perempuan. Apakah karena seperti studi itu membuktikan kalau perempuan itu empatinya lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga apa yang digambarkan Yesus tentang Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang ada di Alkitab itu membuktikan hal itu. Jadi ketika empati mereka tinggi, otomatis untuk mendengarkan kabar yang mungkin secara logika itu wah nggak masuk ini, tapi ketika mereka mempercayai dan mereka mengimani hal tersebut, kemudian istilahnya empati mereka jalan gitu. Ya, bahkan Yesus sendiri juga kagum terhadap imannya yang begitu besar. Bahkan mengikut sampai akhir ya. Sampai akhir dia mengikutinya. Lalu Bu, bagaimana cara meneladani sikap Yesus dan juga Maria Magdalena sebagai sosok Kartini pada zaman itu di kehidupan sekarang, di kehidupan keluarga, pekerjaan, dan hubungan yang lain? Ya, kita menjalani kehidupan ini sesuai yang telah Tuhan Yesus ajarkan dengan porsi kita masing-masing. Misalkan kita sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga berkewajiban untuk tetap melayani suami sebagai pendamping, kemudian mengasuh dan membimbing anak agar dia selalu berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Meskipun kita di luar itu kita tetap bekerja di luar rumah, sebagai karyawan pun kita juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jadi tidak sedikit-sedikit kita izin dengan alasan di rumah repot gitu. Karena perempuan yang bekerja itu kan sudah menjadi pilihan ya. Tetapi kalau kita sudah berumah tangga, izin dan pengertian dari suami itu juga menentukan dan penting sekali. Karena kita terutama yang bekerja atau beraktivitas di luar rumah itu kan berinteraksi dengan banyak orang, dengan berbagai kalangan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dan membawakan diri, di mana kita mungkin ya tadi tentang urusan pekerjaan kita harus jalan dengan teman kita laki-laki. Mungkin kita bisa saja makan siang bareng dan bersamaan pulang dalam satu mobil. Jadi harus ada keterbukaan di dalam rumah tangga tentang aktivitas kita, dan kita harus jujur sehingga tidak terjadi brotoyudo. Kemudian di dalam bergereja ya, kebetulan di sini kan saya sebagai majelis. Terus terang awal terlibat di dalam pelayanan itu saya merasakan minder, karena selain saya itu sebagai jemaat yang masih tergolong baru di GKMI Surakarta, terus terang saya itu orangnya kurang pede dan groginan. Ini Bu bisa, berarti udah pede dan tidak grogi. Ini juga gemeter. Latihan juga gemeter. Saya juga nih. Iya, groginan ya itu saya. Jadi dalam hati itu saya begini, apakah saya ini mampu mengemban tugas, tapi kembali kepada ini tadi, karena panggilan. Jadi ya sudah, modal saya berserah diri aja.
berserah diri saja kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang melengkapi segala kekuranganku, ya itu. Kemudian di dalam bermasyarakat kita juga harus bisa membawa ini ya, mencerminkan kasih Kristus baik di dalam bertetangga ataupun di dalam kegiatan sosial di lingkungan kita masing-masing. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita harus bisa menjadi terang. Ya itu merupakan saksi yang bisa kita sampaikan ke dunia luar ya, untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah lalu Bu Endang ada anak perempuan ya Bu ya? Iya. Kebetulan satu-satunya si Arum itu. Sebagai seorang ibu, istilahnya kan Bu Endang adalah Kartini di rumah tangga Ibu. Itu dalam memberi pendidikan dan juga parenting kepada Arum itu, apakah kemudian membebaskan dia untuk melakukan hal apa yang dia suka atau memilih apapun hal yang dia mau gitu, atau ada batasan? Ya, kita tetap memberikan pengarahan meskipun kita beri kebebasan di dalam memilih, tetapi kita membekali dengan pengarahan-pengarahan agar apa yang menjadi pilihannya dia ataupun apa yang ia lakukan itu tidak salah. Dalam arti kita tetap harus memberikan masukan ataupun pengertian. Agar apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan maksudnya dengan kehendak Tuhan. Itu setiap melakukan sesuatu harus supaya diawali dengan berdoa dulu. Jadi agar dia tidak salah di dalam memilih, di dalam melakukan aktivitas di luar di dalam pergaulannya gitu. Bu, ini ada satu quotes atau apa ya? Quotes itu bahasa Indonesianya apa? Cuplikan dari perkataannya Kartini yang sudah dibukukan. Kartini ada bilang gini, Bu. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Itu mencerminkan bahwa peran ibu di dalam sebuah keluarga, terutama sebagai ibu dari anak-anak, itu sangat begitu penting. Dan anak itu adalah istilahnya buah dari apa yang telah dihasilkan, apa yang telah diperjuangkan oleh seorang ibu itu. Itu juga salah satu apa yang pastinya dirasakan oleh Bu Endang sebagai seorang ibu. Ya, sebagai seorang ibu itu setiap hari kita harus tidak henti-hentinya mendoakan anak, terutama anak saya perempuan ya. Jadi itu tadi, setiap saat lah kita harus senantiasa mendoakan yang terbaik buat anak kita agar tidak lepas kontrol. Itu saja. Kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana kita bisa memetik pembelajaran dari seorang pahlawan kita, Ibu Kartini, dan juga bagaimana kita bisa terinspirasi dari sosok Kartini pada Alkitab, yaitu ada Maria Magdalena. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Endang yang sudah bersedia hadir di podcast kali ini, Bu. Bagaimana Bu perasaannya, Bu? Ya, pada awalnya grogi ya, tapi saya berterima kasih atas kesempatan bisa ikut bergabung di podcast pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat lensa kita yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir episode ini. Terus jangan lupa terus pakai masker, rajin cuci tangan, lalu apalagi, Bu? Jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan mudik. Betul, stay at home, tetap di rumah ya. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya, tentunya hanya di channel YouTube GKMI Solo dan juga Spotify-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa.